Selamat pagi, perkenalkan nama saya Winita Bulan. Saya ingin mempresentasikan laporan bisnis PT Pupuk Indonesia tahun 2020. Baik, adapun latar belakang di PT Pupuk Indonesia yang didirikan pada tahun 1959 dan hingga kini menjadi salah satu pemain utama dalam penyediaan pupuk di Indonesia. Sebagai perusahaan memiliki negara, PT Pupuk Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memastikan ketersediaan pupuk yang cukup dan terjangkau bagi petani Indonesia, sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Di sini ada pun rumusan masalah. 1. Bagaimana meningkatkan efisiensi produksi pupuk agar dapat memenuhi kebutuhan pasar domestik dan internasional dengan harga yang kompetitif. 2. Apakah langkah-langkah yang harus dilakukan PT Pupuk Indonesia untuk mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan dari proses produksi pupuk? Ketiga, bagaimana strategi PT Pupuk Indonesia dalam memperluas dan meningkatkan distribusi produk agar dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara merata? Bagaimana PT Pupuk Indonesia dapat mengoptimalkan penggunaan bahan yang tersedia untuk meningkatkan kapasitas produksi tanpa mengabaikan keberlanjutan sumber daya alam? Kelima, bagaimana PT Pupuk Indonesia dapat menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan produsen pupuk-pupuk lain baik di pasar domestik maupun internasional? Adapun tujuan penelitian yang saya ambil: 1. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas produk pupuk. 2. Mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan. Ketiga, menemukan strategi diversifikasi produk atau non-pupuk. 4. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam. 5. Meningkatkan jangkauan pasar dan distribusi. 6. Meningkatkan daya saing dan posisi pasar perusahaan. Dan 7. Meningkatkan kualitas produk dan layanan pelanggan. Adapun di bagian PT Pupuk Indonesia, yaitu visi dan misi perusahaannya. Visinya yaitu menjadi perusahaan yang unggul di bidang industri dan pupuk dan petrokimia yang mendukung ketahanan pangan dan pertanian keberlanjutan di Indonesia. Adapun misinya yaitu: 1. Menyediakan pupuk berkualitas tinggi dan ramah lingkungan untuk mendukung pertanian nasional. 2. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui inovasi dan efisiensi perusahaan. 3. Mengembangkan produk petrokimia dan diversifikasi usaha untuk menciptakan nilai tambah bagi perusahaan dan pemangku kepentingan. 4. Meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan dalam memberi manfaat kepada masyarakat dan lingkungan. Dan yang 5. Menciptakan lingkungan kerja yang profesional, aman, dan berdaya saing tinggi bagi karyawan. Adapun di sini subsidi PT Pupuk Indonesia tahun 2020 yaitu subsidi pupuk yang dikelola oleh PT Pupuk Indonesia atau Perseso merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk mendukung sektor pertanian. Subsidi ini bertujuan untuk memastikan petani dapat berakses pupuk dengan harga yang terjangkau guna meningkatkan produktivitas pertanian nasional. Baik. Di sini ada bidang pupuk, yaitu 1. Pupuk urea. Pupuk urea yang berbahan dasar amonia dan asam nitrat digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman dan menyediakan nitrogen. Yang kedua, pupuk NPK, pupuk yang mengandung unsur hara utama nitrogen atau N, fosfor atau P, dan kalium yaitu K. Dalam berbagai komposisi, cocok untuk berbagai jenis tanaman. Yang ketiga, pupuk Ca atau amonium sulfat, pupuk yang banyak digunakan untuk tanaman yang membutuhkan tambahan nitrogen. Yang keempat, pupuk organik, pupuk yang berbahan dasar bahan organik untuk meningkatkan kesuburan tanah. Dan yang kelima yaitu SP sampai 36. Pupuk fosfat yang sering digunakan untuk tanaman membutuhkan unsur fosfor.
Adapun di sini bidang non-pupuknya itu saya ambil ada dua. Satu, petrokimia dan bahan kimia industri, yaitu produksi amoniak, asam sulfat, asam fosfat, soda ASH, dan produk kimia lainnya yang digunakan di berbagai industri, bahan baku untuk industri makanan, tekstil, farmasi, dan manufaktur lainnya. Yang kedua itu energi dan gas. Di sini penjelasannya yaitu pemanfaatan gas bumi sebagai bahan baku utama untuk produksi pupuk dan petrokimia. Adapun di sini kegiatan umum perusahaannya, satu yaitu produksi pupuk. PT Pupuk Indonesia memproduksi berbagai jenis pupuk seperti pupuk urea, NPK, JA, SP136, dan pupuk organik yang digunakan untuk mendukung sektor pertanian di Indonesia. Produksi pupuk ini dilakukan melalui berbagai pabrik yang yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Kedua, distribusi pupuk. Selain memproduksi pupuk, PT Indonesia juga bertanggung jawab dalam mendistribusi produk pupuk ke pasar, baik untuk pasar domestik maupun ekspor. Distribusi ini dilakukan melalui jaringan distribusi yang luas yang mencakup pengeceran dan distributor. Dan yang ketiga, pengembangan produk. Perusahaan ini juga aktif dalam penelitian dan pengembangan atau yang disebut dengan R&D untuk menciptakan inovasi produk baru, baik itu jenis pupuk baru maupun teknologi untuk meningkatkan efisiensi produk dan kualitas produk. Selanjutnya, adapun di sini hasil dari produksi yang dari pupuk yang saya dapat, yaitu total produksi pupuk adalah sebesar 12.263.834 ton dengan tingkat pencapaian dari 117,11% dari target. Yang kedua, produksi non pupuk mencapai 7.085.10 ton dengan 118,78% dari target. Dan yang ketiga, total keseluruhan produksi adalah 19.348.844 ton yang melampaui target sebesar 117,72%. Baik, mungkin sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih.